506 Pertemuan Para Grandmaster. Nama, kelahiran kembali penggarap abadi perkotaan penulis, Dewa Pedang 10 Mil, Si Li Jiansen. Plus matikan mengatur ulang. Setelah istirahat satu malam di Kuching, ekspedisi memasuki hutan Pulau Kalimantan akhirnya dimulai. Pelancong dapat melihat orang-orang di jalan berkelok-kelok dari waktu ke waktu di awal perjalanan, namun hal itu segera berubah saat mereka melintasi lebih jauh ke dalam hutan. Setelah beberapa saat, mereka menjadi satu-satunya manusia di alam liar yang belum terjamah. Sementara itu, para pelancong lainnya juga semakin curiga terhadap Chen Fan. Apakah Anda yakin tidak memerlukan perbekalan apapun saat bepergian di hutan? Garis miring terbalik petik 2. Rasa penasaran mengalahkan kehati-hatian, tanya Guo Nuanuan. Itu hanya sebagian kecil dari hutan, bukan masalah besar. Chen Fan menjawab dengan sigap. Ucapannya yang begitu saja telah membuat semua orang termasuk Guo Nuanuan salah paham. Hutan Kalimantan penuh dengan makhluk mematikan dan juga serangga beracun. Hanya orang bodoh yang menerobos masuk ke hutan tanpa persiapan apapun. Namun, Paman Sie menatap pedang kuno yang diikatkan di punggung Yukishiro sambil berpikir. Ketika matahari mencapai puncak langit, rombongan memutuskan untuk istirahat sejenak dan makan siang. Meskipun Chen Fan bisa bertahan setengah bulan dengan satu pil roh, dia memutuskan untuk berbaur dengan grup. Jadi dia pergi ke hutan bersama Yukishiro dan kembali dengan beberapa kelinci liar. Di bawah tatapan iri semua orang, Chen Fan menguliti kelinci dan membumbuinya dengan banyak bumbu dalam harta karun Dharma pengubah dimensi dan kemudian menaruhnya di atas api untuk memanggangnya. Tak lama kemudian, bau dan suara tetesan minyak keluar dari bawah kulit kelinci yang renyah. Nyonya, saya pikir keduanya ahli dalam bertahan hidup di alam liar. Garis miring terbalik petik 2. Seorang pengawal berkata pelan, gadis itu mengingatkanku pada sesuatu yang pernah kudengar di sekte kuno di Tiongkok. Mereka mengatakan bahwa beberapa sekte akan mengirim murid mereka ke dunia hanya dengan membawa pedang. Sedangkan untuk pemuda itu, aku masih belum bisa mendapatkan nomor pada dia. Tampaknya dia seorang seniman bela diri, tapi sebenarnya tidak. Paman Sie mengerutkan alisnya dan berkata, terserah, kita akan mencari tahu siapa mereka setelah kita mencapai lembah tanpa jalan kembali. Garis miring terbalik petik 2. Guo Nuanuan mendengus. Kelompok itu berangkat lebih jauh ke dalam hutan setelah mereka cukup istirahat. Dalam beberapa hari berikutnya, para pelancong terkejut saat mengetahui bahwa Chen Fan sepertinya dapat menemukan hewan liar dimanapun. Setiap kali dia pergi berburu, dia kembali dengan membawa kelinci liar yang montok dan ayam liar atau ikan seukuran torpedo. Tidak lama kemudian, pertahanan para pelancong lain terhadap bau lemak dan minyak akhirnya rusak. Hai kawan, bolehkah saya membeli kelinci itu dari Anda seharga $100 AS? Seorang pemuda kurus bernama Huang Jin menghampiri Chen Fan dan bertanya sambil melongo melihat sepotong paha kelinci yang dipanggang dengan sempurna. Tidak, garis miring terbalik petik 2. Chen Fan menolaknya dengan singkat. Bagaimana dengan 1000? Huang Jin mengertakkan gigi dan berkata, kamu bisa membeli 100 kelinci dengan uang sebanyak itu. Garis miring terbalik petik 2. Garis miring terbalik petik 2. Aku bilang tidak. Garis miring terbalik petik 2. Kata Chen Fan tanpa ekspresi. Kamu. Garis miring terbalik petik 2. Huang Jin memutar matanya karena marah. Dia melotot ke arah Yukishiro dan berhasil menenangkan diri. Waktunya akan tiba ketika kamu membutuhkan sesuatu dariku. Garis miring terbalik petik 2. Dia berbalik dan memulai. Apa yang terjadi? Huang tua. Tidak ada kesepakatan. Teman-teman Huang Jin melontarkan olok-olok ringan padanya. Orang itu idiot. Dia tidak akan menjualnya kepadaku bahkan setelah aku menawarinya $1000 AS. Huang Jin berkata dengan sungguh-sungguh, jangan biarkan mereka meminta apapun padaku nanti, karena mereka tidak mengerti. Garis miring terbalik petik 2. Hubungan antara Chen Fan dan kru Guo Nuanuan dengan cepat memburuk setelah perselisihan tersebut. Pada akhirnya, kedua kelompok tersebut bahkan tidak mau berbicara satu sama lain, dan mereka mendirikan tenda sejauh mungkin satu sama lain pada malam hari. Chen Fan menyambut baik perubahan tersebut karena dia tidak pernah suka ditanyai begitu banyak pertanyaan. Saya pikir kita semakin dekat. Seharusnya jaraknya paling jauh 300 km. Chen Fan membuat peta dan memeriksanya dengan cermat. Tuan, apakah benar-benar akan ada harta karun dewa tingkat bumi?
Apakah itu akan berbahaya? Yukishiro sedikit khawatir. Dia benar-benar tidak bisa memahami kekuatan dewa tingkat bumi karena, baginya, pejuang negara abadi sudah bisa dibilang dewa. Jangan khawatir, bahkan jika dewa tingkat bumi masih hidup, dia tidak akan menyakitiku, apalagi yang sudah mati. Garis miring terbalik petik 2. Chen Fan tersenyum bangga. Tiba-tiba, dia membuang muka dan memfokuskan pandangannya ke suatu tempat di kejauhan. Beberapa menit kemudian, Paman Xie pun memasang wajah tegang dan memerintahkan kelompok itu berhenti bergerak. Ada apa? Garis miring terbalik petik 2. Bahkan saat Huang Jin bertanya dengan cemas, semak di depan mereka bergerak dan seekor harimau besar melompat keluar dari belakang. Bulu harimau lebih putih dari salju dan panjangnya setidaknya 5 meter. Yang lebih mengejutkan para pengelana itu adalah lelaki tua yang duduk di punggung harimau itu. Tuan Dewa Harimau, garis miring terbalik petik 2. Hasan bergegas berlutut dan membenamkan kepalanya di tanah. Kami dari keluarga Guo Malaysia. Senang bertemu denganmu, Raja Roh. Garis miring terbalik petik 2. Paman Xie membungkuk dalam-dalam sementara Guo Nuanuan dan teman-temannya berubah menjadi patung beku. Kaki Huang Jin bergetar tak terkendali dan hendak menyerah. Pewaris keluarga Guo, baiklah, kamu boleh lulus. Garis miring terbalik petik 2. Suara serak pria tua kurus itu terdengar sangat tajam, dia tertawa kecil lalu memacu harimau itu untuk menerkam ke depan ke semak-semak, lalu menghilang. Menebang, garis miring terbalik petik 2. Guo Nuanuan menghela nafas lega setelah lelaki tua kurus itu pergi. Paman Xie, bukankah Raja Roh salah satu dari 4 Master Gong Tao terhebat di Asia Tenggara? Garis miring terbalik petik 2 garis miring terbalik. Dia mengendarai seekor harimau putih dan kurus seperti tengkorak. Itu pasti dia. Paman Xie membiarkan tersenyum masam. Raja Roh, Raja Naga bermata satu, keduanya adalah 4 Master Gong Tao terbesar di Asia Tenggara. Mereka berdua terdaftar di daftar hitam dan mendominasi Asia Tenggara. Raja Roh dengan mudah dikenali oleh binatang roh yang ditungganginya dan kemampuannya untuk menghidupkan orang mati. Hampir saja, Yang Mulia. Garis miring terbalik petik 2 garis miring terbalik. Tetapi, saya pikir Raja Roh tinggal di Indonesia. Mengapa dia ada di sini? Seseorang bertanya dengan bingung. Saya pikir dia ada di sini untuk lembah tanpa kembali juga. Paman Xie menghela nafas dan berkata, legenda mengatakan bahwa ada harta karun yang tak terbayangkan terkubur di lembah. Selama 100 tahun terakhir, banyak yang telah mencobanya, untuk menggali harta karun itu, tapi pada akhirnya mereka semua harus membayar mahal. Menurutku Raja Roh juga menuju ke sana. Garis miring terbalik petik 2. Semua orang sangat waspada setelah pertemuan mereka dengan Raja Roh. Namun, saat mereka semakin dekat ke tujuan, mereka bertemu semakin banyak tuan dalam perjalanan. Mereka melihat seorang lelaki tua berdiri di atas punggung seekor ular yang merayap, seorang lelaki parubaya berpakaian putih meluncur melintasi langit sambil memegang pedang dan seorang tuan kekar sebesar beruang kutub, hanyalah beberapa di antaranya. Furious Bearjas, Lin Tai dari Jepang, Master Muay Thai kuno, dan Raja Biksu dari Vietnam. Orang-orang mulai menyadari bahwa mereka berbagi jalan yang sama dengan banyak pejuang mematikan. Semua tuan ini telah mencapai tingkatan transenden dan banyak dari mereka bahkan berada di daftar kegelapan. Mereka biasanya menyendiri, tetapi sekarang mereka berbondong-bondong ke lokasi yang sama dengan tujuan Guo Nuanuan. Siapapun dari mereka bisa membantai seluruh tim ekspedisi dengan mudah. Nuanuan, mungkin kita harus membatalkannya. Itu terlalu berbahaya. Garis miring terbalik petik 2. Huang Jin bimbang. Guo Nuanuan melirik sekilas ke arah Chen Fan dan langsung tertusuk oleh sikap acuh tak acuh di matanya. Dia mengertakkan gigi dan berkata, kita harus melakukannya. Kita sudah sampai sejauh ini. Nama keluargaku seharusnya melindungi kita dari bahaya yang ditimbulkan oleh orang-orang ini. Garis miring terbalik petik 2 garis miring terbalik petik 2. Baiklah kalau begitu. Garis miring terbalik petik 2. Huang Jin mengangguk dengan enggan. Aneh. Mengapa ada begitu banyak orang berkumpul di lembah tanpa jalan kembali? Garis miring terbalik petik 2. Chen Fan mengungkapkan kecurigaannya. Kelompok itu akhirnya tiba di lembah tanpa jalan kembali setelah 5 hari perjalanan. Ho, garis miring terbalik petik 2. Begitu mereka melewati sebuah bukit kecil, pemandangan tiba-tiba terbuka dan memperlihatkan sebidang tanah kosong di depan mereka.
Tanah tersebut dikelilingi oleh lingkaran bukit-bukit kecil sehingga membentuk sebuah lembah. Kabut putih menyelimuti ruang di atas tanah kosong dan menghalangi pandangan. Hujan deras yang berlangsung kurang dari 1 menit sepertinya terjadi di mana-mana dan pemandu juga memperhatikan bahwa kampus sudah berhenti bekerja. Ini dia, lembah tanpa jalan kembali. Garis miring terbalik petik 2. Mata Guo Nuan berbinar karena kegembiraan. Nyonya, kita sudah sampai. Saya pikir kita harus kembali sekarang. Garis miring terbalik petik 2. Paman Xie berkata dengan ekspresi berat. Seperti namanya, begitu memasuki Valley of No Return, hampir mustahil untuk keluar. Paman Xie adalah pengawal pribadi Guo Nuan dan oleh karena itu, memastikan keselamatannya adalah prioritas utamanya. Tidak, kita sudah sampai sejauh ini, kita perlu melihat ke dalam. Garis miring terbalik petik 2. Paman Xie menggelengkan kepalanya dengan tidak setuju sebagai jawaban. Valley of No Return. Garis miring terbalik petik 2. Chen Fan mengaitkan tangannya ke belakang punggung dan melihat ke kejauhan di mana awan menyelimuti pegunungan. Tanpa sepengetahuan Guo Nuan, itu bukanlah gunung biasa, melainkan bagian dari arai besar. Formasi arai telah memanfaatkan spirit ki di lingkungannya, seperti yang dilakukan oleh Green Dragon Grand Array. Dalam keadaan normal, pertahanan seperti itu tidak mungkin ditembus oleh siapapun yang berada di bawah level Conate Spirit. Namun, formasi susunan akan mencapai kondisi terlemahnya setiap 12 tahun. Percepat, tepat di depan, garis miring terbalik petik 2. Sebuah suara bersemangat muncul di belakang semua orang. Mereka menoleh ke belakang dan melihat seorang pria parubaya mengenakan pakaian biasa yang muncul dari hutan. Langkahnya cepat dan energi, dan kehadirannya sombong dan mengintimidasi. Ada seorang pemuda tampan berjalan di belakangnya. Mata Guo Nuan berbinar begitu dia melihatnya. Paman Leng dan Xiao Tong. Garis miring terbalik petik 2. Bukankah itu Nuan? Pria berpakaian preman itu terkejut dan kemudian dia membuat coretan. Apa yang kamu lakukan di sini? Itu terlalu berbahaya bagimu. Pulanglah sekarang. Garis miring terbalik petik 2. Tidak akan, Paman Leng. Saya hanya ingin melihat ke dalam. Maukah Anda mengantar saya ke sana? Guo Nuan bertanya dengan nada genit sambil melirik genit ke arah pemuda tampan itu. Apa yang kami takutkan, ayah? Anda adalah Grandmaster terkuat di Malaysia. Garis miring terbalik petik 2. Pemuda bernama Leng Tong menyela. Baiklah. Leng Jianfeng berkata sambil mengerutkan kening. Tetapi Anda harus menjaga sikap. Tidak ada gerakan tiba-tiba. Semua penguasa Asia Tenggara telah berkumpul di lembah dan banyak dari mereka adalah bajingan kejam. Garis miring terbalik petik 2 garis miring terbalik. Terima kasih, Paman Leng. Garis miring terbalik petik 2. Guo Nuan berseri-seri saat dia melirik Chen Fan. Ekspresi tanpa ekspresi Chen Fan tidak cocok dengannya. Sementara itu, Chen Fan memusatkan perhatiannya pada lembah tanpa jalan kembali. Dia telah mendaftarkan kehadiran banyak tuan di pintu masuk lembah. Mereka saling memandang dengan khawatir, dan tidak ada yang berani masuk. Tuan-tuan ini berasal dari seluruh Asia Tenggara. Ada yang dari India, ada pula yang dari Jepang dan Korea. Banyak dari mereka yang merupakan saingan dan musuh, namun kehadiran banyak tuan lainnya sejauh ini telah mencegah terjadinya pertumpahan darah. Lembah tanpa jalan kembali terkenal karena bahayanya, itulah namanya. Apakah kamu yakin akan memasukinya? Garis miring terbalik petik 2. Raja Roh menyeringai jelek dan bertanya. Hehe. Jangan berpura-pura tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kita berkumpul di sini karena kita semua mendengar berita tentang harta rahasia dewa tingkat bumi. Garis miring terbalik petik 2. Seorang pejuang Muay Thai kuno yang berotot berkata dengan dingin. Kata-katanya mengejutkan semua orang. Kamu benar, saya datang ke sini karena saya mendengar tentang harta karun dewa tingkat bumi. Namun, saya tidak tahu bagaimana berita ini tersebar. Mengapa pejuang negara abadi belum mengambilnya? Ada yang mencurigakan tentang ini. Kata Raja Roh saat keserakahan melintas di wajahnya. Pada tingkat pencapaiannya, tidak ada apapun, kecuali mencapai keadaan abadi yang menarik minatnya. Raja Roh tidak mengharapkan harta karun itu untuk membantunya menjadi dewa tingkat bumi, tetapi dia berharap bahwa dia akhirnya bisa mencapai keadaan abadi. Saya curiga ada yang sengaja membocorkan berita itu. Garis miring terbalik petik 2. Kata seseorang. Pembicaranya berdiri di atas seekor ular piton raksasa.
Dia juga seorang guru Gong Tao dan disebut Raja Ular Api. Dia juga salah satu guru Gong Tao terhebat, sama seperti Raja Roh dan Raja Naga bermata satu. Sebarkan beritanya, kenapa? Garis miring terbalik petik 2. Semua orang kaget. Sebuah kaitan bagi kalian semua untuk datang ke sini. Garis miring terbalik petik 2. Raja Ular Api mendengus. Siapapun yang tahu tentang harta karun dewa tingkat bumi ini pasti adalah sosok yang perkasa jika bukan seorang pelit dari negara abadi. Tidak masuk akal jika dia membagikan informasi itu kepada kita kecuali dia ingin kita ada di sini dan memanfaatkan kita. Garis miring terbalik, kata guru Muay Thai kuno. Semua orang mengangguk setuju. Tak seorang pun, bahkan presiden suatu negara pun tidak berani macam-macam dengan begitu banyak penguasa sekaligus. Ada orang lain di sini. Garis miring terbalik petik 2. Raja Roh mengenali pendatang baru itu dan berkata, itu harimau pertempuran Leng Jianfeng dari Sekte Tinju Kemarahan di Malaysia. Dia membawa gadis kecil dari keluarga Guo bersamanya. Apa ini? Karya wisata sekolah. Garis miring terbalik petik 2. Mereka mengamati kerumunan dan menyadari bahwa pendatang baru lainnya semuanya adalah orang-orang biasa, jadi mereka menutup mata dan mengalihkan pikiran pada kultivasi mereka. Semua tuan ini cukup pintar untuk tidak memasuki lembah tanpa jalan kembali sebelum orang lain melakukannya. Valley of No Return sangat mematikan sehingga bahkan para Grandmaster pun bisa kehilangan nyawa mereka di sana jika mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Namun, bahkan di luar lembah tempat mereka berkumpul, udara dipenuhi dengan spirit ki sehingga para kultivator bergegas memanfaatkan peluang besar ini untuk meningkatkan tingkat pencapaian mereka. Chen Fan dan Yuki Rosa berada di belakang kelompok, jadi sepertinya tidak ada yang memperhatikan mereka. OMG, Raja Roh, Raja Ular Api, Master Muay Thai kuno, jas si beruang marah, hantu hak, selain Raja Naga bermata satu, hampir semua Master Gong Tao lainnya ada di sini. Garis miring terbalik petik 2. Paman Sie mengeluarkan suara menghirup udara dingin. Ada selusin tuan berkumpul di luar lembah. Beberapa dari mereka membawa pedang yang memancarkan energi perang, beberapa dari mereka licik dan mengintimidasi, dan beberapa lagi diselimuti oleh kabut beracun. Semuanya adalah tokoh perkasa, yang memimpin Asia Tenggara. Sesuatu yang besar sedang terjadi. Garis miring terbalik petik 2. Paman Sie berseru dalam benaknya. Sementara itu, Guo Nuanuan dan teman-temannya sangat ketakutan dengan pemandangan tersebut. Huang Jin hampir kencing di celana ketika dia berjalan melewati ular piton raksasa itu. Ini menakutkan. Garis miring terbalik petik 2. Huang Jin merintih saat kakinya gemetar. Siapapun di antara orang-orang mengerikan ini dapat membunuhnya dengan satu jari. Meskipun Huang Jin juga berasal dari keluarga terkenal di Malaysia, prestise keluarganya tidak bisa memberinya sedikit pun keamanan. Para penjaga sangat waspada dan wajah mereka tegang karena ketakutan dan stres. Nuan, jangan takut. Aku dan ayahku di sini untuk melindungimu. Leng Tong berbalik untuk memberikan kenyamanan pada Guo Nuan, sementara tangannya perlahan bergerak ke arah tangan Guo Nuan. Terima kasih. Garis miring terbalik petik 2. Guo Nuan tersenyum dan menarik tangannya kembali secara diam-diam. Leng Tong sedikit kecewa, tapi dia tidak berhenti merawat gadis itu. Seperti yang saya harapkan, garis miring terbalik petik 2. Ketika mereka sampai di pintu masuk lembah, mereka menyadari bahwa lembah itu berukuran sangat besar dan bukit-bukit di sekelilingnya adalah tebing-tebing yang menjulang tinggi setinggi beberapa ratus meter. Pintu masuk lembah terhalang oleh kabut tebal, dan terbukti bahwa banyak orang telah mencoba melewati kabut tersebut tetapi gagal. Namun, formasi arai dewa tingkat bumi hampir menggelikan di mata ahli Chen Fan. Chen Fan dapat mengeluarkan formasi arai 10 kali lebih efektif dari ini setelah dia mencapai Conate Spirit. Karena kita telah menemukan lembah itu, saya pikir kita harus mencobanya sekarang. Garis miring terbalik petik 2. Pikir Chen Fan dalam hati. Dia mengaitkan tangannya ke belakang punggung dan berjalan menuju kabut dan mengujinya dengan jari. Dia segera merasakan aliran energi dingin yang kuat menembus tubuhnya. Menyadari bahwa itu adalah kekuatan arai Dharma, Chen Fan dengan cepat menghapusnya dari sistemnya. Kemudian, dia mengulurkan kehendak ilahi ke dalam arai Dharma dan mulai memahami mekanisme kerja formasi arai. Sister Guo, lihat, garis miring terbalik petik 2. Tingkah laku aneh Chen Fan telah menarik perhatian semua orang.
Kerumunan mundur dari Chen Fan dan menciptakan ruang kosong di sekitarnya. Tidak ada yang berani mendekati Chen Fan, takut akan kesadaran itu dari orang lain. Guo Nuanuan dan teman-temannya juga melihat tindakan berani Chen Fan. Salah satu pemuda datang bersama Guo Nuanuan. Mencari kematian, dia akan mengganggu para curmujon yang bersembunyi di lembah. Bahkan ayahku tidak akan bisa menyelamatkannya jika itu masalahnya. Garis miring terbalik petik 2. Leng Tong menggelengkan kepalanya dan berkata. Sementara itu, warna wajah Guo Nuanuan memudar saat dia mengunci pandangannya pada Chen Fan, berharap dia berhenti. Namun, Chen Fan sepertinya tidak memperhatikan petunjuk itu dan terus menyelidiki arai Dharma. Nuanuan, apakah dia temanmu? Suruh dia kembali ke sini. Garis miring terbalik petik 2. Pada saat itu, bahkan Leng Jianfeng telah memperhatikan tindakan berani Chen Fan, dan dia tidak terlalu senang. Sebelum Guo Nuanuan sempat berteriak pada Chen Fan dan memanggilnya kembali, Raja Ular Api mendengus dan berkata, "Hai nak, menurutmu apa yang sedang kamu lakukan?" Garis miring terbalik petik 2. Chen Fan tidak menjawab dan terus mengerjakan teka-teki dengan punggung menghadap semua orang. Mencari kematian, garis miring terbalik petik 2. Raja Ular Api marah saat ular piton raksasa itu merayap ke arah Chen Fan. Keributan itu mengganggu penggarap lainnya. Mereka menggelengkan kepala ketika melihat Raja Ular Api sudah menuju ke arah remaja kurang ajar itu. Raja Ular Api adalah salah satu dari 4 guru Gong Tao terbesar di Asia Tenggara. Dia terkenal karena haus darahnya. Rumor mengatakan bahwa dia memberi makan ular piton raksasa itu kepada manusia yang hidup setiap hari. Oleh karena itu, namanya ditakuti di seluruh Asia Tenggara. Xiao Tong, tolong bantu dia. Dia ikut denganku. Garis miring terbalik petik 2. Guo Nuanuan mengerutkan alisnya dan memohon. Ayah. Garis miring terbalik petik 2. Leng Jianfeng memandang ke arah Leng Jianfeng tanpa daya. Aku akan membantu jika hidupmu dalam bahaya, Nuanuan. Tapi dia hanyalah manusia biasa yang hampir tidak kukenal. Aku tidak ingin berada di sisi buruk Raja Ular Api karena tidak ada siapa-siapa. Leng Jianfeng berkata dengan tenang dan acuh tak acuh. Sebagai seorang Grandmaster, dia melihat sesuatu dengan cara yang sedikit berbeda dari orang biasa. Tidak mungkin dia menyinggung Grandmaster lain untuk seseorang yang bahkan tidak dia kenal. Benarkah, Anda tidak bisa menyelamatkannya? Garis miring terbalik petik 2. Guo Nuanuan berkata tidak. Leng Jianfeng tidak tergoyahkan, dan dia menggelengkan kepalanya. Guo Nuanuan menghela nafas pasrah. Paman Xie mencoba menghiburnya dan berkata, "Nyonya, ini salahnya sendiri. Jangan merasa sedih tentang hal itu, Anda telah mencoba yang terbaik." Garis miring terbalik petik 2. Sementara itu, Huang Jin menyeringai sombong dan berpikir dalam hati. Sialan, kamu mendapatkan apa yang pantas kamu dapatkan. Garis miring terbalik petik 2. Orang-orang di sekitar Chen Fan menyombongkan diri padanya atau menggelengkan kepala dengan penyesalan. Namun, Yukishiro Sa tidak terpengaruh dengan perkembangan tersebut. Dia sama sekali tidak khawatir tentang malapetaka yang akan terjadi pada Chen Fan. Chen Fan akhirnya berbalik dengan senyum lebar di wajahnya ketika Raja Ular Api hanya berjarak 3 meter darinya. Aha, jadi itu adalah susunan berantai. Susunan dalam susunan. Saya mengerti sekarang. Garis miring terbalik petik 2. Chen Fan menarik kembali kehendak surgawinya dan memperhatikan Raja Ular Api. Dia bertanya dengan ringan, "Apakah Anda memanggil saya?" Garis miring terbalik petik 2. Saat itu, mulut ular piton raksasa yang menganga itu hanya berjarak beberapa meter dari Chen Fan. Namun, begitu Raja Ular Api melihat wajah Chen Fan, ular raksasa itu berhenti bergerak karena ketidakpercayaan mengubah wajah lelaki tua itu. Garis miring terbalik petik 2. Lelaki tua itu menangis panik. Teriakan yang menggelegar itu merenggut pikiran para tuan lainnya dari budidaya mereka. Mereka memandang ke arah Raja Ular Api dengan cemberut dan melihat lelaki tua itu terjatuh dari punggung ular dan menyeret dirinya kembali dengan telapak tangan dan kakinya seolah berusaha melepaskan diri dari sesuatu yang mengerikan. Apa yang terjadi? Garis miring terbalik petik 2. Banyak tuan memandangi lelaki tua itu dan melihat seorang lelaki muda dengan ciri-ciri halus berdiri tepat di depan ular piton itu. Pria muda itu mengenakan pakaian kasual dan tinggi rata-rata. Dia memasang senyum hangat di wajahnya, membuatnya tampak seperti mahasiswa baru yang konyol di perguruan tinggi. Namun,
Raja Ular Api sangat takut padanya seolah-olah pemuda itu adalah reinkarnasi iblis. Siapa itu? Garis miring terbalik petik 2. Orang-orang terkejut pada awalnya dan akhirnya mereka sadar. Di bawah tatapan mata Guo Nuan yang tidak percaya, Raja Roh turun dari macan putih dan bergegas ke Chen Fan dan membungkuk. Saya Nazier dari Indonesia. Suatu kehormatan bertemu dengan Anda, Tuan Beixuan. Garis miring terbalik petik 2. Kata-kata Raja Roh mengungkapkan identitas Chen Fan kepada semua orang. Ghost Hak, Jas, dan banyak tuan lainnya bergegas untuk membungkuk pada Chen Fan dengan penuh rasa hormat. Leng Jianfeng awalnya bingung, tetapi setelah dia mendengar kata-kata Raja Roh, tubuhnya menggigil dan berseru. Itu dia, garis miring terbalik petik 2. Siapa dia? Garis miring terbalik petik 2. Guo Nuan dan teman-temannya menyaksikan Leng Jianfeng mendekati Chen Kipas Angin dan membungkuk. Saya Leng Jianfeng dari Sekte Tinju Kemarahan. Mohon maafkan saya atas keterlambatan penyambutan. Kami tidak tahu itu Anda, Tuan Abadi Chen. Garis miring terbalik petik 2. Raja Ular Api telah bangkit dari tanah dan memohon untuk nyawanya. Dia bersujud kepada Chen Fan dan membenturkan dahinya ke tanah sampai darah merembes dari bawah kulitnya. Guo Nuan dan teman-temannya tercengang dengan perkembangan tersebut. Apa yang terjadi? Garis miring terbalik petik 2. Guo Nuan berbalik dan melihat penjaganya. Paman Xie menjawab sambil tersenyum masam. Saya seharusnya sudah menebaknya. Seorang pria Tiongkok bernama belakang Chen dan dia bepergian dengan seorang gadis pelayan dengan pedang, siapa lagi selain Chen Beixuan. Chen Beixuan, nama itu tidak menarik perhatian Guo Nuan atau Huang Jin. Mereka menjalani kehidupan normal dan tidak pernah bertemu dengan seniman bela diri. Mereka mengenal Raja Roh dan Raja Ular Api dari reputasi mereka. Mereka berdua adalah sosok perkasa yang menjadi terkenal beberapa tahun yang lalu, dan pada saat itu, mereka sudah menjadi nama yang terkenal di Asia Tenggara. Meskipun ia jauh lebih kuat dari keduanya, ia tinggal terlalu jauh dari Asia Tenggara sehingga namanya tidak dapat didengar oleh publik. Dialah yang mengalahkan seluruh bangsa. Garis miring terbalik petik 2. Wajah Leng Tong mengeras. Keterkejutan dan ketidakpercayaan tertulis di seluruh wajahnya. Dia adalah pewaris Sekte Tinju Kemarahan, putra Leng Jianfeng, oleh karena itu, dia tahu nama Chen Fan. Apakah dia kuat? Bagaimana dia dibandingkan dengan Paman Leng? Garis miring terbalik petik 2. Guo Nuan mengerutkan alisnya. Semenit yang lalu, dia ingin menyelamatkan nyawa Chen Fan, tapi kemudian, senyum puas Chen Fan membuatnya berharap seseorang bisa menamparkan wajahnya. Dia jauh lebih kuat dari ayahku. Dia, legenda hidup. Garis miring terbalik petik 2. Leng Tong meringis. Ayahnya baru mencapai puncak keadaan transenden, dan bahkan tidak bisa mencapai daftar kegelapan. Dia tidak bisa dibandingkan dengan Chen Fan. Legenda hidup. Garis miring terbalik petik 2. Guo Nuan menatap pemuda itu dengan bingung. Huang Jin dan yang lainnya juga memandang ke arah Leng Tong dengan banyak pertanyaan di benak mereka. Pernahkah Anda mendengar tentang Dragon Hall? Garis miring terbalik petik 2. Leng Tong ragu-ragu sejenak dan kemudian bertanya kepada Guo Nuan mengangguk. Dragon Hall terkenal di kalangan orang Tionghoa di Asia Tenggara. Kekuatan itulah yang melatar belakangi terbentuknya Singapura, sebuah negara kota milik orang-orang keturunan Tionghoa. Pengaruh mereka dapat dirasakan di mana saja di Asia Tenggara. Keluarga Guo sangat dekat dengan Dragon Hall. Pengawal pribadi Guo Nuan, Paman Xie, adalah anggota Balai Naga. Raja Naga yang telah meletakkan dasar bagi Singapura yang kita kenal sekarang juga dianggap sebagai legenda hidup. Hal yang sama juga berlaku untuk leluhur Sekte Hong serta Dewa Magus Agung dari Sekte Penyihir Kegelapan. Namun, adil beberapa hari yang lalu, Chen Beixuan telah membunuh Dewa Penyihir Agung. Saya tidak pernah menyangka dia akan muncul di Pulau Kalimantan ini. Garis miring terbalik petik 2. Leng Tong menjelaskan sambil menggelengkan kepalanya dari waktu ke waktu. Set. Garis miring terbalik petik 2. Semua orang menghirup udara dingin. Raja Naga, leluhur Sekte Hong, dan Dewa Penyihir Agung, mereka semua adalah petarung legendaris yang hanya hidup dalam ingatan manusia. 100 tahun yang lalu, Raja Naga telah menciptakan negara kota Singapura, sementara Dewa Penyihir Agung mengambil kendali atas Myanmar dan Sekte Hong tersebar di seluruh dunia. Tidak ada yang menyangka bahwa pemuda seperti Chen Fan bisa dibandingkan dengan mereka, apalagi mengalahkan mereka. Baik Guo Nuan maupun Huang Jin belum mau menerima kebenaran. Namun,
Kenyataan menghantam mereka dengan keras ketika mereka melihat tokoh-tokoh perkasa di Asia Tenggara bersujud kepada Chen Fan dengan senyuman manis di wajah mereka. Raja Ular Api telah menyusut menjadi seorang lelaki tua dan lemah, bahkan hampir tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Jadi dia membodohi kita selama ini. Brengsek sekali. Garis miring terbalik petik 2. Guo Nuan mengunci pandangannya ke wajah Chen Fan saat dia diliputi oleh rasa penyesalan dan rasa malu. Sementara itu, Chen Fan menatap wajah Raja Ular Api. Dengan senyuman hangat, apakah kamu mengatakan bahwa aku sedang mendekati kematian? Garis miring terbalik petik 2. Tidak, no, aku salah bicara, maaf. Aku sangat menyesal, tolong jangan bunuh aku. Garis miring terbalik petik 2. Raja Ular Api itu takut setengah mati dan bergegas bersujud kepada Chen Fan. Garis miring terbalik petik 2. Piton raksasa itu gelisah dengan tindakan tuannya. Itu adalah binatang yang tidak punya pikiran dan naluri pelindungnya mendorongnya untuk mengeluarkan taringnya dan melemparkan dirinya ke arah Chen Fan. Kleng, garis miring terbalik petik 2. Guo Nuan tersentak ketika dia melihat cahaya biru cemerlang keluar dari tangan Chen Fan dan memotong kepala ular itu mati. Don, garis miring terbalik petik 2. Kepala ular itu seukuran tong. Ia berguling hingga berhenti di tanah, sementara tubuhnya masih layu dan terpelintir. Pukulan keji yang telah meneror Asia Tenggara selama bertahun-tahun dibunuh oleh Chen Fan dengan mudah. Pergantian acara telah membuat para tuan lainnya semakin menundukkan kepala. Setengah dari ketenaran Raja Ular Api terletak pada binatang yang menakutkan itu. Ular piton tersebut telah menelan buah adidaya di Pulau Kalimantan dan sejak itu tumbuh menjadi ukuran yang sangat besar. Lingkarnya selebar tong dan sisiknya hampir tidak bisa dihancurkan. Piton itu bisa menghadapi Grandmaster manapun dengan sendirinya. Memanfaatkan kemampuan luar biasa dari binatang itu, Raja Ular Api telah naik ke tampuk kekuasaan dan menjadi salah satu dari 4 Master Gong Tau terbesar di Asia Tenggara. Namun, binatang sekuat itu bahkan tidak bisa menahan satu serangan pun yang disampaikan Chen Fan dengan sangat malas. Ularmu mencoba menggigitku. Apakah ada yang ingin kamu katakan padaku? Garis miring terbalik petik 2. Chen Fan memandang Raja Ular Api dan bertanya dengan ringan. Tidak ada apa-apa. Itu, binatang tak berguna itu telah membawanya ke dalam dirinya sendiri. Raja Ular Api bersujud sambil menelan rasa sakit karena kehilangan rekannya, namun, tidak ada yang lebih penting daripada menyelamatkan nyawanya sendiri saat ini. Saya akan masuk ke sana, apakah ada orang yang ingin menghentikan saya? Garis miring terbalik petik 2. Chen Fan mengaitkan tangannya ke belakang punggung dan mengamati semua orang di sekitarnya. Semua orang menundukkan kepala dan tidak berani menahan pandangannya. Banyak yang berlutut dan berkata, tidak, kami tidak akan pernah menghentikanmu. Garis miring terbalik petik 2 garis miring terbalik. Bahaya yang menjaga harta karun di dalam lembah tanpa kembali terlalu besar bagi kita semua. Hanya guru abadi Chen yang mencapai jurang kekuatan dan pencerahan layak untuk menerima tantangan ini. Garis miring terbalik petik 2. Leng Jianfeng menangkupkan tinjunya dan berkata, jadi, Anda juga tahu tentang harta karun dewa tingkat bumi. Garis miring terbalik petik 2. Ketertarikan Chen Fan terguncang. Harta karun dewa tingkat bumi adalah rahasia yang dijaga dengan baik dan hanya diketahui oleh segelintir pejuang negara abadi yang kuat. Bahkan Penatua Agung dari bab penyihir kegelapan hanya tahu sedikit tentang harta karun itu. Hal itu menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana para Grandmaster ini mengetahui rahasianya. Bagaimana mereka tahu tentang dewa tingkat bumi? Berita tentang tempat ini mulai menyebar beberapa hari yang lalu. Sekarang, semua orang telah mengetahui bahwa ada harta karun besar di sini yang menunggu untuk ditemukan. Itu sebabnya kita semua ada di sini. Garis miring terbalik petik 2. Leng Jianfeng dan Raja Roh bertukar pandang sebelum Raja Roh masuk. Baru beberapa hari yang lalu. Garis miring terbalik petik 2. Chen Fan terkejut pada awalnya dan kemudian wajahnya berubah sedikit. Seseorang pasti sengaja menyebarkannya. Mereka pasti ingin menarikku ke sini juga. Garis miring terbalik petik 2. Hanya segelintir pejuang negara abadi yang tahu tentang harta karun dewa tingkat bumi. Jadi jelas bagi Chen Fan bahwa seseorang di antara segelintir pejuang negara abadi ingin memikatnya ke lokasi ini. Tidak lama kemudian Chen Fan menyadari siapa pelaku sebenarnya. Haha, Chen Beixuan, kamu akhirnya muncul. Garis miring terbalik petik 2.
Sepotong kabut putih naik dari hutan ke langit, lalu berbalik dan turun ke tanah. Di dalam kabut ada seorang tetua berambut putih dengan pakaian putih. Lelaki tua itu melayang di atas tanah dan diselimuti kabut yang mengalir, membuatnya tampak seperti orang bijak. Seorang penggarap keadaan abadi. Garis miring terbalik petik 2. Pergantian peristiwa membuat orang jatuh ke lantai. Dua legenda hidup muncul di Pulau Kalimantan pada waktu yang bersamaan. Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Energi yang bergejolak di sekitar orang tua itu benar-benar transendental dan merupakan tanda pasti dari pencapaian tingkat keadaan abadi orang tua itu. Mereka yang mengenali lelaki tua itu saling bergumam. Dia adalah leluhur Sekte Hong. Saya pikir dia meninggal 10 tahun yang lalu. Garis miring terbalik petik 2. Patriark leluhur Sekte Hong. Garis miring terbalik petik 2. Chen Fan menyipitkan matanya. Chen Fan tidak hanya bisa melihat menembus awan kabut, tapi dia juga bisa mengukur kekuatan lelaki tua itu dengan sangat akurat. Dia berpendapat bahwa lelaki tua itu paling banyak berada di tahap tengah keadaan abadi, yang akan menempatkan kekuatannya di antara Olek dan Dewa Penyihir Agung. Kamu berani datang kepadaku sendirian. Apakah kamu tidak takut aku akan membunuhmu di sini dan sekarang? Garis miring terbalik petik 2. Chen Fan bertanya sambil tersenyum. Chen Beixuan, saya tahu Anda membunuh Galdan, Olek, dan Dewa Penyihir Agung dan saya benar-benar berpikir bahwa Anda sama kuatnya dengan Ye Qincang dan Lin Suming di masa jayanya. Jadi saya tidak sebodoh itu untuk bertarung melawan Anda 1 lawan 1. Garis miring terbalik petik 2. Patriark leluhur dari Sekte Hong memasang wajah tegang dan berkata dengan tegas. Ada lebih banyak penggarap negara abadi. Garis miring terbalik petik 2. Orang-orang terkejut dengan wahyu tersebut. Mereka tidak bisa membayangkan seperti apa pertarungan melawan 3 pejuang negara abadi. Kemudian kerumunan itu mendengar suara desingan di langit jauh. Mereka mendongak dan melihat sebuah helikopter. Saat helikopter turun, orang-orang melihat tanda di pintu helikopter yang menunjukkan seekor singa emas. Kemudian pintunya terbuka, dan seorang pria berpakaian biru muncul dari dalam. Itu helikopter dari pasukan khusus Singapura. Menurutku orang itu adalah yang terbaik di Singapura. Garis miring terbalik petik 2. Gumam Huang Jin pelan. Saudara Xie, kamu terlambat. Suara leluhur Sekte Hong menggelegar. Saya harus mengunjungi beberapa teman saya dalam perjalanan ke sini. Saya rasa tidak banyak yang terlewatkan, bukan? Pria itu menjawab dan kemudian melompat keluar dari helikopter. Pria berbaju biru itu sepertinya sedang berjalan di tangga tak kasat mata saat dia turun ke tanah. Ciri-cirinya terlihat jelas dengan sedikit garam dan merica di rambut panjangnya. Dia tampak seperti seorang sarjana esoterisme Tiongkok yang terpelajar. Yang mulia, saya adalah keturunan Anda yang rendah hati, Xie Jintang. Garis miring terbalik petik 2. Paman Xie yang berdiri diam di belakang Guo Nuan bergegas berlutut dan mengumumkan, hampir menangis, saya sangat senang melihat Anda secara langsung selama saya seumur hidup. Garis miring terbalik petik 2. Anak bodoh, bangunlah sekarang. Garis miring terbalik petik 2. Kata pria berbaju biru. Dia adalah Raja Naga dari Aula Naga. Garis miring terbalik petik 2. Semua orang menghirup udara dingin. Dibandingkan dengan leluhur Sekte Hong dan Chen Beixuan, Raja Naga jauh lebih terkenal di Asia Tenggara. Jutaan orang Tiongkok di Asia Tenggara memandang Dragon Hall sebagai pelindung dan contoh solidaritas mereka. Dragon Hall adalah salah satu pendiri utama negara kota, Singapura. Pada akhirnya, Raja Nagalah yang membuat Malaysia menyerah dan setuju untuk menyerahkan sebagian tanahnya ke Singapura. Dia adalah legenda yang pantas mendapatkan satu bab penuh dalam buku sejarah. Tahap pertengahan dari keadaan abadi. Kamu sedikit lebih kuat dari yang terakhir. Chen Fan menyipitkan matanya dan berkata. Lalu dia menggelengkan kepalanya. Tapi kalian berdua masih bukan tandinganku. Garis miring terbalik petik 2. Energi di sekitar Raja Naga ternyata lebih kuat daripada energi leluhur Sekte Hong. Chen Fan bertaruh bahwa dia tidak jauh dari tahap akhir dari keadaan abadi. Bagaimana denganku? Garis miring terbalik petik 2. Sebelum Chen Fan menyelesaikan kata-katanya, aura pedang muncul di kejauhan dan seorang pria terpelajar dengan pedang diikatkan di punggungnya muncul di hadapan semua orang. Prajurit negara abadi yang ketiga. Garis miring terbalik petik 2. Saat ini, orang-orang mulai merasa kebas terhadap perkembangan yang mengejutkan. Mereka semua adalah pejuang negara abadi. Itu tidak terpikirkan.
Sudah beberapa dekade sejak terakhir kali Immortal State Warriors muncul di dunia. Namun, 4 dari mereka muncul pada saat yang sama tepat di depan mata mereka. Jika berita ini tersebar, dunia akan terkejut. Para overlord dari Asia Tenggara ternganga melihat perkembangan tersebut dan gemetar tak percaya. Itu benar-benar jebakan. Raja Ular Api berlutut di tanah dan bergumam. Kami hanyalah umpan meriam. Mereka menyebarkan informasi tentang harta karun itu untuk memikat Chen Beixuan ke sini. Garis miring terbalik petik 2. Sementara itu, Guo Nuanwan dan Huang Jin sangat terguncang. Dia turun dari langit seperti yang digambarkan dalam legenda. Guo Nuanwan menggigil, berjuang untuk berdiri diam. Adapun Huang Jin, dia juga sangat terkejut. Penjaga lain dan ahli waris muda Malaysia semuanya berlutut sambil menyebut Chen Fan bijak. Bahkan Leng Tong diliputi rasa takut dan mulai gemetar tak terkendali. Pria dan wanita ini hanyalah serangga di hadapan pejuang negara abadi. Lin Suming, garis miring terbalik petik 2. Chen Fan menyipitkan matanya dan mengamati pria terpelajar itu. Chen Fan merasa sulit untuk percaya bahwa pria ini adalah orang paling berkuasa di Tiongkok 100 tahun yang lalu. Energi dalam dirinya menunjukkan bahwa dia baru mencapai tahap awal dari keadaan abadi, dan jauh lebih lemah daripada Raja Naga dan leluhur dari Sekte Hong. Chen Fan mengira Lin Suming setidaknya telah mencapai tahap pertengahan keadaan abadi. Bahkan Ye Qincang bukanlah lawan yang layak bagi tuan keluargaku, apalagi kamu. Selama bertahun-tahun, kehormatannya telah memperoleh kekuatan ilahi sehingga trik kecilmu tidak bisa dibandingkan. Pria terpelajar itu berkata dengan bangga, aku dan pedangku akan cukup untuk melenyapkanmu. Garis miring terbalik petik 2. Dia bukan Lin Suming. Kerumunan orang terkejut. Mereka terkejut mengetahui bahwa ada 2 prajurit negara abadi di keluarga Lin di Tiongkok Tenggara. Sekte Hong dan Balai Naga masing-masing memiliki 1 pejuang negara abadi dan mereka mampu menjadi kekuatan dominan karenanya. Tapi keluarga Lin memiliki 2 pejuang negara abadi, jika tidak lebih. Tidak heran mereka dianggap sebagai keluarga paling berkuasa di Tiongkok. Bahkan Ye Qincang hanya bisa memaksa mereka mengasingkan diri tetapi tidak bisa memusnahkan mereka sepenuhnya. Pembawa pedang, kamu terlambat, kata patriark leluhur dari Sekte Hong dengan singkat. Saya harus menyingkirkan beberapa gangguan sebelum mereka mulai mengganggu tuanku. Pria terpelajar itu berkata dengan ringan. Dia telah menepis malapetaka yang baru saja dia timbulkan. Berita dengan cepat menyebar ke seluruh Tiongkok Tenggara, Dewa Pedang tiba-tiba muncul dari keluarga Lin di Tiongkok Tenggara, membunuh 2 Grandmaster berturut-turut dan dengan cepat mengkonsolidasikan kekuatan keluarga Lin di wilayah tersebut, memulihkan kepercayaan faksi yang lebih kecil terhadap keluarga Lin di Tiongkok Tenggara. Chen Beixuan, harta karun dewa tingkat bumi ada di sana. Jika Anda bersumpah untuk tidak pernah melintasi Sekte Hong, Balai Naga, dan keluarga Lin, kami akan membiarkan Anda hidup. Garis miring terbalik petik 2. Pria terpelajar itu berkata dengan nada merendahkan. Kalau tidak, kami harus memberimu pelajaran. Garis miring terbalik petik 2. Desis patriark leluhur dari Sekte Hong. Situasi tegang membuat takut banyak tuan. Mereka memandang Chen Fan dengan penuh harap. Ini mungkin pertama kalinya 3 pejuang negara abadi bergabung. Chen Fan telah membuktikan kekuatannya dengan membunuh Dewa Penyihir Agung. Tetapi apakah dia benar-benar mampu mengalahkan 3 pejuang negara abadi sekaligus? Chen Beixuan berada dalam masalah besar. Mereka telah menyiapkan jebakan ini hanya untuknya. Garis miring terbalik petik 2 garis miring terbalik. Patriark leluhur dari Sekte Hong, Raja Naga, dan pedang abadi dari keluarga Lin semuanya adalah pejuang terkenal yang telah hidup lebih dari 100 tahun. Meskipun Lin Suming tidak hadir, pembawa pedangnya juga tidak mudah menyerah. Garis miring terbalik petik 2. Tut, kamu seharusnya tidak memaksaku berlutut dan membunuh ular kesayanganku. Karma, jalang. Garis miring terbalik petik 2. Raja Ular Api berpikir dalam hati dengan penuh dendam saat matanya bersinar karena amarah. Saya mengerti mengapa Sekte Hong dan keluarga Lin ada di sini karena saya pernah bertemu dengan mereka berdua di masa lalu. Tapi saya ingin tahu apa yang dilakukan Balai Naga di sini. Garis miring terbalik petik 2. Chen Fan mengarahkan pandangannya pada pria dengan pakaian biru. Aku tidak bisa menolak permintaan teman lamaku. Raja Naga berkata dengan jelas. Ditambah lagi, kamu terlalu kuat bagi kami untuk membiarkanmu ada. Kamu membunuh Dewa Penyihir Agung, tapi dia bisa jadi adalah salah satu anggota Aula Naga juga.
Jika kami tidak menghabisimu sekarang, kamu mungkin menjadi Ye Qincang yang lain. Garis miring terbalik petik 2. Kamu terlalu kuat. Garis miring terbalik petik 2. Pria berbaju biru telah membuat motivasinya sangat jelas. Dia bergabung dengan misi teman-temannya untuk membunuh Chen Fan karena dia takut dia akan menjadi Dewa Magus Agung berikutnya. Baiklah. Garis miring terbalik petik 2. Chen Beixuan tersenyum lebar tanpa sedikit pun rasa takut. Dia kemudian berkata, kamu pikir kalian bertiga bisa menjatuhkanku? Pikirkan lagi. Aku akan membiarkan kematianmu menjadi pesan ke seluruh dunia. Garis miring terbalik petik 2. Kata-kata Chen Fan membuat takut para pendengarnya. Omong kosong. Garis miring terbalik petik 2. Patriark leluhur Sekte Hong balas menyerangnya. Dia tidak tahu apa yang dia bicarakan. Garis miring terbalik petik 2. Raja Naga juga memasang wajah tegang. Aku akan memandikan pedangku dengan darahmu. Garis miring terbalik petik 2. Pria terpelajar itu berteriak dan menghunus pedangnya. Tiba-tiba, 3 lebih energi perang melonjak ke langit dan memenuhi seluruh lembah. Bahkan harimau putih dari Dewa Harimau telah menundukkan kepalanya karena takut akan kekuatan mematikan tersebut. Sial, mundur. Garis miring terbalik petik 2. Banyak tuan menyadari bahaya dan mundur. Ayo pergi dari sini. Kita akan terkoyak oleh energi pemerah pipi ketika mereka berempat saling berhadapan. Leng Jianfeng berkata dengan wajah serius. Huang Jin dan yang lainnya tercengang dengan perkembangan tersebut. Mereka bergegas keluar dari lembah, tersandung dan jatuh beberapa kali. Guo Nuanuan berhasil tetap tenang dan sebelum dia pergi, dia melirik Chen Fan dengan prihatin dan bertanya, Paman Leng, menurutmu dia akan baik-baik saja? Garis miring terbalik petik 2. Leng Jianfeng memikirkannya sejenak dan menggelengkan kepalanya. Betapapun kuatnya Chen Beixuan, dia bukan tandingannya melawan kekuatan gabungan 3 pejuang negara abadi. Bahkan orang paling kuat di dunia pun tidak bisa bertahan dari musuh sekuat itu. Garis miring terbalik petik 2. Jelas bahwa uang Leng Jianfeng tidak ada pada Chen penggemar. Guo Nuanuan tiba-tiba dilanda rasa cemas. Dia adalah gadis yang berpikiran kuat dengan hati yang baik. Ketika Chen Fan memiliki keunggulan atas lawannya, dia berharap seseorang menamparkan wajah sombong Chen Fan, tetapi ketika nyawa Chen Fan benar-benar dalam bahaya, dia tiba-tiba menjadi mengkhawatirkannya. Tetap aman. Garis miring terbalik petik 2. Guo Nuanuan kembali menatap Chen Fan dari waktu ke waktu saat dia memulai. Xiao Sui, pergilah bersama mereka. Aku akan datang menemuimu setelah aku selesai menangani ketiganya. Garis miring terbalik petik 2. Kata Chen Fan ringan. Ya, Tuan. Garis miring terbalik petik 2. Yukishiro Sa, membungkuk dan pergi. Dia sangat yakin dengan kemampuan Chen Fan untuk memenangkan pertarungan. Ketiga pejuang negara abadi menganggap diri mereka di atas Yukishiro Sa, jadi mereka tidak peduli jika gadis itu lolos untuk saat ini. Namun, pria terpelajar itu menghela nafas dan berkata, saya bisa melihat pedang abadi dalam dirinya. Sayang sekali, dia bisa saja menjadi penggarap negara abadi lainnya. Garis miring terbalik petik 2. Semua orang tahu apa yang disayangi pria terpelajar itu. Sementara itu, ketiga pejuang negara abadi terus mengisi energi mereka. Ketika riak energi semakin kuat, mereka mengganggu udara dan membentuk siklon. 3 pejuang negara abadi berada di tengah angin puyuh. Ketika siklon terbentuk, mereka mulai menarik esensi primordial dari alam dan menyalurkannya ke dalam siklon. Mereka bertiga berdiri berjajar, mengelilingi Chen Fan di tengah. Chen Fan berdiri diam seperti menara yang tak tergoyahkan sementara ketiga pejuang negara abadi mencoba semua yang mereka bisa untuk mendorong dan menarik dengan gelombang energi yang kuat. Berusaha sekuat tenaga, energi yang bergejolak tidak dapat mempengaruhi Chen Fan sedikitpun. Arus kekuatan yang berperang sepertinya terhenti begitu berada di dekat Chen Fan. Chen Beixuan, kamu seharusnya merasa terhormat menjadi orang kedua yang mengalahkan kita bertiga sekaligus. Garis miring terbalik petik 2. Patriark leluhur dari Sekte Hong berkata perlahan. Oh, Chen Fan mengaitkan tangannya ke belakang punggung dan tersenyum dingin, sebaiknya aku menyelesaikan pekerjaannya untuknya dan membunuh kalian semua hari ini. Garis miring terbalik petik 2. Chen Fan mengambil langkah maju. Meski mendapat tekanan dari ketiga pihak, nyawanya seharusnya berada di ujung tanduk. Tak seorang pun dalam situasi seperti ini yang akan melakukan tindakan tidak perlu yang dapat menimbulkan kemarahan ketiga prajurit mematikan itu. Namun,
Chen Fan langsung mengabaikan ancaman itu dan berjalan maju. Sial, garis miring terbalik petik 2. Begitu Chen Fan mendaratkan kakinya di tanah, wajah ketiga pejuang negara abadi tiba-tiba berubah. Mereka mencatat bahwa kaki Chen Fan telah mendarat tepat di titik terlemah dalam jaringan energi yang mereka jalin di sekitar Chen Fan. Tekanan yang diberikan oleh Chen Fan mengancam akan merobek jaring tersebut, dan memaksa lawannya mengambil posisi bertahan. Kita tidak akan bertahan lama. Kita harus menghentikannya. Garis miring terbalik petik 2. Pria terpelajar itu berteriak dengan tergesa-gesa. Garis miring terbalik petik 2. Leluhur Sekte Hong menyerang lebih dulu. Semua orang menyaksikan segumpal kabut putih berbentuk telapak tangan muncul di langit. Telapak tangan itu hanya berukuran beberapa sentimeter, namun dengan cepat membesar dan menjadi beberapa puluh meter panjangnya. Itu sangat kuat sehingga bisa menghancurkan kendaraan dengan mudah. Tangan awan bergulir. Garis miring terbalik petik 2. Beberapa penonton yang mengenali gerakan itu berseru. Ini adalah seni rahasia Sekte Hong dan telah mengilhami seni lain seperti 1000 tipu daya, dan tangan awan. Rumor mengatakan bahwa pendiri Sekte Hong telah menggunakan serangan ini untuk menghancurkan seluruh gunung. Pria berpakaian biru itu menghela nafas dan mengeluarkan seruling giok. Seruling itu terbuat dari sepotong batu giok yang belum rusak. Saat pria itu meniup serulingnya, gelombang suara berbentuk pisau yang tak terhitung jumlahnya yang ditembakkan ke arah Chen Fan dari segala arah. Raja Naga ternyata adalah pengguna serangan gelombang suara yang langka. Saat gelombang suara membawa pisau ke depan, cahaya dingin turun dari badan pisau. Kleng, garis miring terbalik petik 2. Pada akhirnya, pria terpelajar itu juga menyerang. Pembawa pedang dari keluarga Lin menghunuskan pedangnya secara terbalik. Tiba-tiba, kilatan petir melonjak ke langit dan kemudian jatuh ke arah Chen Fan. Bahkan Yukishiro-sa terkejut dengan intensitas aura pedangnya. Rencana untuk membunuh Chen Fan akhirnya dijalankan. Mereka bertiga menyerang sekaligus, berusaha menjaga pertarungan tetap singkat dan mematikan. Tiga pejuang negara abadi bergabung pada saat yang sama. Kekuatan gabungan dari ketiganya bisa saja menjungkir balikkan dunia. Para penguasa Asia Tenggara diliputi ketakutan ketika mereka mengintip perkembangan dari jauh. Leng Jianfeng adalah seorang Grandmaster di Malaysia, dan kemampuannya menghancurkan batu besar dengan tangan kosong telah membuat banyak orang di sekitarnya terkesan. Namun, serangan para pejuang negara abadi memiliki kekuatan yang tak terbayangkan sehingga mereka bisa mengubah Leng Jianfeng menjadi bubur hanya dalam hitungan detik. Jadi inilah kekuatan dari pejuang negara abadi. Garis miring terbalik petik 2. Seru Goshak. Mereka jauh dari kekuatan sebenarnya dari negara abadi. Dulu, hanya 3 teratas dalam daftar ilahi yang dianggap sebagai tuan sejati. Ketiganya memiliki peringkat di bawah 10 dalam daftar ilahi yang lama, jadi mereka jauh sekali dari real deal. Garis miring terbalik petik 2. Spirit King mendengus. Namun, matanya bersinar dengan cahaya sedih. Dia telah terjebak di negara transenden selama beberapa dekade. Pada levelnya, satu-satunya tujuan hidupnya adalah mencapai keadaan abadi. Kalau tidak, dia tidak akan bisa sampai ke hutan terlantar di jantung Pulau Kalimantan. Luar biasa, bajingan kecil itu sudah mati. Garis miring terbalik petik 2. Seru Huang Jin. Bahkan dari jarak beberapa ratus meter, Huang Jin tidak bisa menahan rasa takut ketika dia melihat aura pedang mematikan dan telapak tangan energi. Namun, janji kejatuhan Chen Fan membuatnya ringan hati meski takut. Bang! Garis miring terbalik petik 2. Tangan awan semakin besar, gelombang suara semakin dekat dan blade aura bertambah intensitasnya. Chen Fan akhirnya menyerang. Dia mengepalkan tinjunya, mengeluarkan tsunami True Essence. Esensi sejati digulung menjadi seikat energi berbentuk kepalan tangan. Tinju ini tembus cahaya namun kokoh di saat yang sama, dan mendarat tepat di blade aura keperakan yang meluncur ke arahnya. Don! Garis miring terbalik petik 2. Pukulan Chen Fan datang dari sudut yang paling tidak terduga tetapi tetap terlihat alami dan halus. Meskipun gerakan Chen Fan langsung atau bahkan biasa saja, tinju itu telah mendarat di titik terlemah pada aura pedang yang gemilang. Aura pedang mematikan itu tiba-tiba bergetar hingga ribuan keping. Di mana kamu belajar menggunakan pedang? Itu menggelikan. Garis miring terbalik petik 2. Kata Chen Fan mengejek. Pria terpelajar itu mundur dengan tergesa-gesa. Perkembangan itu telah membuatnya putus asa. Dia telah melepaskan tekniknya yang paling berharga,
namun lawannya segera menunjukkan kelemahannya dan membalas serangannya. Pembawa pedang ragu bahwa tuannya pun bisa melakukannya. Seberapa kuatkah Chen Fan? Seni bela diri atau seni dharma apa yang dia ketahui? Pikiran pria itu berpacu saat dia menyesali kehilangannya. Tepat setelah dia menangkis serangan pembawa pedang, Chen Fan mengulurkan dua jari dan membelah udara. Kaca, garis miring terbalik petik 2. Aura pedang biru sepanjang 3 meter muncul di udara tipis. Aura pedang itu setipis benang dan mendarat tepat di tangan awan. Saat itu, tangan awan telah membesar hingga seukuran rumah. Itu adalah tangan awan bergulir dari Sekte Hong dan dianggap sebagai satu-satunya seni di dunia fana yang dapat menyaingi seni abadi. Hanya 1% energi yang berasal dari penggarap, sedangkan sisanya diambil dari langit dan bumi. Sekte Hong telah mengklaim kepemimpinan di antara 3 sekte paling kuat di Tiongkok dengan menggunakan seni ini. Begitulah mematikannya tangan awan, bahkan Dewa Penyihir Agung pun enggan untuk mendekatinya. Bunuh, garis miring terbalik petik 2. Namun, Chen Fan tidak terpengaruh saat dia menggandakan serangannya. Bila ki biru itu membelah tangan awan, membukanya dari tengah dan melepaskan esensi ki yang sangat besar di dalamnya. Pelepasan esensi ki secara tiba-tiba menyebabkan ledakan dahsyat yang mengirimkan gelombang kejut esensi ki. Itu adalah target latihan besar yang tidak berharga. Garis miring terbalik petik 2. Kata Chen Fan. Patriark leluhur dari Sekte Hong memasang wajah gelap saat matanya meredup. Chen Fan membuka mulutnya dan mengeluarkan suara keras untuk melawan serangan terakhir, bilah gelombang suara. Garis miring terbalik petik 2. Keributan terdengar kemudian guntur pecah pada saat yang bersamaan. Suara itu melipat udara, mengubahnya menjadi cairan. Saat gelombang suara keluar, ia mengguncang dan menggerakkan awan di atas lembah tanpa jalan kembali. Bahkan penonton yang terlindung oleh hutan lebat pun bisa merasakan angin kencang menerpa wajah mereka. Angin telah menekan pepohonan di sekitar mereka, membuat batang-batangnya bengkok. Kaca, garis miring terbalik petik 2. Bilah yang tak terhitung jumlahnya telah bergetar berkeping-keping saat bersentuhan dengan suara menggelegar Chen Fan. Mereka rapuh seperti tahu sebelum serangan mematikan Chen Fan. Menarik, aku menyukainya. Garis miring terbalik petik 2. Setelah raungan Chen Fan mereda, dia mengangguk setuju pada pria berpakaian biru itu. Para penonton tidak bisa berkata-kata. Chen Fan telah membalas serangan mematikan dari 3 pejuang negara abadi dengan 3 gerakan sederhana. Lebih buruk lagi, cara dia yang acuh tak acuh mengomentari gerakan lawannya berarti dia hanya menggunakan sebagian kecil dari kekuatannya. Garis miring terbalik petik 2. Semua orang menghirup udara dingin. Mengapa Chen Beixuan begitu kuat? Mungkinkah dia telah mencapai puncak keadaan abadi? Gumam Goshak. Pikiran Raja Roh berpacu ketika dia mencoba memproses situasi sementara Raja Ular Api menjelek-jelekkan Chen Fan karena frustrasi. Leng Jianfeng telah menggunakan 4 kebenaran Qi untuk melindungi Guo Nuan dan teman perjalanannya. Jika tidak, mereka pasti sudah terbunuh oleh gelombang kejut. Leluhur Sekte Hong, Raja Naga, dan pembawa pedang keluarga Lin berdiri di luar lembah tanpa jalan kembali dan tampak gelisah. Mereka mengira telah berhati-hati dan bermain aman dengan menyerang Chen Fan bersama-sama, namun kekuatan Chen Fan masih membuat mereka lengah. Sword Bearer adalah yang terlemah dari ketiganya, dan dia kehabisan tenaga oleh serangan balik Chen Fan. Chen Beixuan, kami meremehkanmu. Saya pikir kekuatanmu setara dengan Ye Qinchang. Patriark leluhur dari Sekte Hong berkata dengan berat. Bagaimanapun, kamu harus mematuhi fakta non-agresi. Garis miring terbalik petik 2. Kata pembawa pedang tanpa ekspresi. Chen Fan tidak menyia-nyiakan energinya untuk berbicara, jadi dia memulai sebuah seni dan memanfaatkan esensi elemen petir di sekitarnya. Sulur listrik yang tak terhitung jumlahnya berliku-liku melintasi lembah dan berkumpul di sekitar Chen Fan. Energi tersebut mengaduk awan di langit dan mengubahnya menjadi awan gelap kilatan petir yang tersembunyi di dalamnya. Badai sedang menuju. Esensi membentuk petir yang tak terhitung jumlahnya di telapak tangan Chen Fan. Jari-jari listrik berwarna biru keluar dari Chen Fan dan memancarkan cahaya biru, melukis wajah Chen Fan dengan warna Dewa Petir. Kalau begitu, ayo kita bertarung. Garis miring terbalik petik 2. Pria berbaju biru itu menghela nafas. Mereka bertiga memusatkan perhatiannya pada pemuda itu. Mereka tahu bahwa pertempuran ini telah mencapai titik yang tidak dapat kembali lagi. Sementara itu,
Mereka tidak dapat melupakan betapa pemuda ini telah mengingatkan mereka pada orang lain. Dia sedang menggunakan mantra mematikan, jangan biarkan dia berhasil. Garis miring terbalik petik 2. Patriark leluhur dari Sekte Hong meneriakkan peringatan. Tubuhnya berkedip dan berubah menjadi 7 ilusi yang menyerang Chen Fan dari segala arah. Setiap bentuk ilusi menggunakan jenis seni bela diri yang berbeda, tinju Xingyi, tinju 8 trigram, tinju Tai Chi. Dia melemparkan ketujuh seni bela diri yang dia kuasai ke Chen Fan. Begitu mahirnya, keterampilannya dalam teknik sekte lain, bahkan Grandmaster dari sekte tersebut pun tidak ada apa-apanya jika dibandingkan. Pada akhirnya, ketujuh serangan ini digabungkan menjadi satu dalam bentuk serangan energi palem. Telapak tangannya berwarna batu giok putih, dan melayang melintasi langit, mengaduk-aduk awan saat ia terjun ke Chen Fan dengan beban seberat gunung. 1000 ilusi awan bergulir. Di antara semua seni mematikan di Sekte Hong, yang paling ampuh akan memungkinkan pengguna untuk menggabungkan 13 jenis teknik seni bela diri yang berbeda untuk menciptakan serangan yang menghancurkan. Pendiri Sekte Hong telah menggunakan seni ini saat dia bertarung melawan Magus Agung dari Sekte Penyihir Kegelapan. Garis miring terbalik petik 2. Pria berbaju biru itu meniup serulingnya lagi dan mengeluarkan suara melengking tinggi. Tiba-tiba hembusan energi muncul di sekelilingnya, menggembungkan lengan bajunya yang besar saat bilah suara sepanjang 5 meter muncul entah dari mana. Bilah unik ini terbuat dari udara kental yang bergerak seperti jari. Ujungnya yang tajam dibalas maju mundur seperti gergaji. Itu cukup tajam untuk membelah kendaraan lapis baja. Garis miring terbalik petik 2. Bilah suara itu melesat melintasi langit dan menghunjam ke arah Chen Fan. Wajah pembawa pedang memerah dan cahaya di matanya semakin terang saat dia mengisi energinya. Dia membawa pedang itu ke atas kepalanya dengan kedua tangannya, dan menebasnya begitu saja. Kaca, garis miring terbalik petik 2. Kilatan petir hampir membutakan semua orang. Blade aura ini panjangnya lebih dari 4 meter dan cahaya dinginnya menerangi seluruh Valley of No Return. Ia berenang berkeliling, menekuk dan memutar tubuhnya saat ia pergi. Seni mengekang pedang keluarga Lin, pedang naga berenang. Serangan putaran kedua jauh lebih kuat daripada yang terakhir. Ini mendorong dan menarik esens Qi di lembah, menciptakan tekanan besar pada dada para penonton. Namun, Chen Fan tidak terpengaruh dengan semua itu. Tanpa melirik penyerangnya, dia membuat beberapa isyarat tangan dan melepaskan kedua tangannya. Tiba-tiba, bola petir yang berderak muncul di antara telapak tangannya, dan samar-samar orang bisa melihat prasasti jimat yang tersembunyi di dalam bola energi. Chen Fan tidak melihat ke atas sampai ketiga serangan itu hanya berjarak belasan meter darinya. Seni 1000 guntur, garis miring terbalik petik 2. Chen Fan berteriak dan mengangkat bola petir dengan kedua tangannya. Bola penerangan itu berderak saat berubah menjadi bentuk pedang. Prasasti jimat juga muncul dari dalam bola energi ke badan bilahnya. Prasasti jimat ini sama kunonya dengan kilatan petir pertama yang mendarat di bumi. Itu memberi pedang itu kekuatan untuk memerintahkan semua kilatan petir yang telah jatuh dan akan jatuh ke dunia ini. Boom! Garis miring terbalik petik 2. Tiba-tiba, ledakan yang tak terhitung jumlahnya meletus di langit saat selusin petir mendesis menghantam bumi. Kilatan petir yang mematikan ini menutupi sebagian besar daratan. Masing-masing rantai petir yang berderak itu setebal paha manusia. Mereka menghantam tanah tanpa henti dan langsung menghancurkan apapun yang didaratinya. Garis miring terbalik petik 2. Di bawah tatapan mengejutkan semua orang, Cloud Hand yang sombong itu hancur saat leluhur Sekte Hong bergegas keluar dari bahaya. Pembawa pedang terkena salah satu sambaran petir dan langsung pingsan. Raja Naga adalah satu-satunya orang yang tidak terluka oleh hujan petir. Namun, bila suaranya hancur sebelum mencapai targetnya, lembah itu tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Semua orang ternganga menatap Chen Fan dengan sangat tidak percaya. Chen Fan telah mengalahkan 3 pejuang negara abadi sendirian. Sungguh luar biasa.